Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Shalom pemirsa umat Kristiani yang dimanapun Anda berada, senang sekali saya Stevi Mardiani Maruru bisa kembali menyapa pemirsa lewat acara Kabar Sukacita. Nah, selain kita diberkati lewat puji-pujian yang kita dengarkan, kita juga akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dengan hambanya pelayan Bapak Pendeta Tato Belawan STH. Beliau merupakan Ketua Jemaat Gereja Masehi Protestan Umum di Mananggo. Mari kita sapa Bapak Pendeta yang sudah hadir kita bersama saat ini. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Shalom, puji Tuhan. Luar biasa, baik, ya baik. Pak Pendeta dan pemirsa, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini dengan tema True Independence, kita akan awali dulu dengan doa dan minta kesediaan Bapak Pendeta untuk menuntun kita dalam doa. Iya, baik. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memuji memuliakan Engkau, sebab karena kasih setiamu kami ada di tempat ini, dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari awal sampai berakhirnya acara kami percaya ya Tuhan Allah, baik kami yang ada di tempat ini saat ini, maupun para pendengar yang sedang mengikuti saran ini, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan Allah. Biarlah pimpinan-Mu menyertai, sehingga apa yang kami dengarkan menjadi bagian hidup kami. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan pembacaan kita, Pak Ya, Pendeta. baik. Ya, baik, pembacaan kita untuk kita ikuti bersama pada saat ini saya siapkan melalui teks Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Firman Tuhan demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, betul sekali Pak Pendeta. Kalau kita lihat dengan tema kita saat ini Pak Pendeta, True Independence, pasti
ada makna dengan pembacaan kita saat ini. Apa yang melatar belakangi sambil pengambilan tema dan pembacaan kita, Pak Pendeta? Iya, baik. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini kita bersama sedang dalam euforia perayaan kemerdekaan Betul, bangsa kita. Ya, 17 Agustus 2026. Ya. Kita dalam bulan-bulan sukacita ini, tentu seluruh bangsa Indonesia bersukacita sebab kembali kita mengenang bagaimana Tuhan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat. Karena itu pun kita sebagai orang percaya yang merupakan bagian daripada bangsa ini, kita rindu melihat bahwa bagaimana kita melihat ke dalam iman kita, sesungguhnya sejauh mana kita memiliki kemerdekaan dalam Tuhan. Betul. Sebab mengapa kita boleh melihat kemerdekaan secara berbangsa dan bernegara, tetapi kalau kita melihat di khususnya akhir-akhir ini, ada banyak yang memberikan sebuah indikasi bahwa sebetulnya hanya sekedar berbangsa bernegara kita disebut merdeka. Betul. Tetapi ketika kita jauh lebih dalam, ada banyak di sana persoalan, ada banyak di sana masalah yang kelihatannya membuat kita susah untuk berkata bahwa kita merdeka. Ya, sehingga anak-anak sering menyebutkan ini merdeka tapi dijajah, dijajah tapi merdeka. Ya, penjajahan bukan lagi dari kolonial, penjajahan bukan lagi dari Belanda, tetapi kadang-kadang penjajahan itu muncul dari dalam diri sendiri, dari internal kita, sehingga perlu untuk saya melihat bahwa kita perlu merenungkan kembali dalam bagian ini apa kemerdekaan sesungguhnya yang dimaksud oleh Kristus. Betul. Bagaimana kita supaya betul-betul kita hidup merdeka secara bangsa dan negara, tetapi juga iman kita bisa kita berkata bahwa saya merdeka. Kira-kira seperti itu. Iya, benar sekali Pak Pendeta. Kalau kita lihat, kita merujuk di ayat yang ke-31 dikatakan bahwa lalu Yesus berkata kepada orang-orang itu, jika kamu tetap di dalam firman-Ku. Nah, ini menarik sekali Pak Pendeta. Apa arti sebenarnya diam dan tetap di dalam firman Tuhan? Karena banyak orang beranggapan bahwa tetap dan berada di dalam firman Tuhan ini yang dimaksudkan merdeka. Ini bagaimana? Banyak sekali asumsi-asumsi dari pernyataan ini Pak Pendeta. Iya, jadi lengkapnya pemirsa yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini dilatar belakangi dengan sebuah penjelasan tentang Yesus menyampaikan bahwa saya adalah pribadi ilahi. Ya, Yesus adalah Allah. Kalau kita lihat di ayat dalam bagian firman Tuhan yang kita coba ikuti saat ini, itu latar belakangnya dari pasal 8 ayat 12 sampai 29. Ini tentang otoritas keilahian Yesus, bahwa dia itu adalah Allah. Karena itu dia punya power untuk memberikan kekuatan kepada orang percaya. Nah, secara khusus dalam bagian ini, power itu akan memberikan sebuah kelepasan, kelegaan kepada umat Tuhan, secara khusus orang Yahudi. Sebab mereka pada waktu itu dalam pandangan Yesus bahwa mereka sesungguhnya sekalipun mereka berkata kita tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun, tetapi mereka dijajah bukan sekedar dalam kaitan bangsa dan negara, tetapi yang dimaksud oleh Yesus ini adalah merdeka di dalam Tuhan, menemukan iman yang sejati, iman yang sesungguhnya. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus khususnya di pasal 8 ayat 32 dan 31. Nah, karena itu Yesus memberitahu bahwa merdeka yang sesungguhnya itu adalah hidup tetap di dalam firman. Kalau kita coba, kita sudah baca tadi dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, kalau di sini kita coba melihat lebih dalam ayat ini, kata tetap ini artinya meno, ya, dari kata dasar meno itu artinya diam, ya, dari bahasa Yunani meno itu artinya diam,
tinggal, bahkan lebih dalam dikatakan berakar. Nah, ternyata untuk mendapatkan kemerdekaan itu bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita dengar bahwa Tuhan seperti ini, bukan hanya kita tahu, tetapi dikatakan berakar dan tinggal. Nah, di dalam firman itu. Nah, karena itu kemerdekaan tidak dimulai dari seperti yang kita tahu bagaimana demo, bagaimana protes, tapi kemerdekaan dalam Tuhan itu lebih kepada disiplin membaca firman, merenungkan firman dan bisa hidup di dalamnya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa orang bisa saja bebas dari penjara, tapi kalau tidak kenal firman, maka setelah dia bebas buat dosa lagi, akhirnya masuk lagi dalam penjara. Nah, tetapi sebaliknya kalau murid yang sejati adalah ia tinggal dalam firman setiap hari, bukan hanya sekedar ya ada istilah burung tahun. Ya, burung tahun itu seringkali atau kapal selam timbul tenggelam. Nah, kalau seperti itu bukan merdeka sejati, tetapi itu hanya sekedar kamuflase dalam kehidupan orang percaya. Nah, karena itu bagaimana supaya kita tetap namanya tinggal dalam firman, itu kita bisa lihat dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 14 itu berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau demikian, maka sebagai orang percaya, ini bisa kita sebut bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah kompas hidup. Ya, kemana arah kita, itu kita akan diarahkan oleh firman itu. Kita tidak bisa berjalan tanpa firman. Kita tidak bisa berjalan tanpa firman yang menuntun kita. Nah, itu yang disebut sebagai firman Tuhan. Ya, kita hidup tetap di dalam firman. Ya, Pak Pendeta, kalau benar tadi Pak Pendeta katakan bahwa kita harus berakar di dalam, bukan hanya timbul tenggelam seperti kapal selam tadi. Nah, karena banyak dari kita yang masih bingung antara hubungan antara kita menjadi murid Kristus dan mengenal sebagai kemerdekaan itu sejati. Iya, betul. Seperti tema kita, bagaimana Pak Pendeta kita menjadi seorang murid Kristus yang benar-benar mau memaknai dari kemerdekaan sejati itu. Iya, jadi saya katakan tadi bahwa dalam bagian ini pertama bahwa supaya kita betul-betul merdeka, pertama bahwa kita harus hidup tetap di dalam firman. Tetapi bukan hanya sampai di sana, sebab firman itu memberitahu di ayat pasal 8 ayat 32 dikatakan tadi bahwa kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, ternyata bukan hanya sekedar tinggal dalam firman, tetapi hidup mengenal kebenaran. Nah, kebenaran ini bukan hanya sekedar teks, tetapi kebenaran ini lebih daripada personal Yesus sebetulnya. Nah, kalau kita ingat dalam pasal 14 Injil Yohanes ayat 6, itu Yesus memberitahu begini, akulah jalan dan kebenaran. Nah, supaya kita merdeka, maka kita tidak cukup hanya tahu hafal ayat. Kita tidak cukup hanya tahu sebut ayat. Tetapi dalam bagian ini kita mau mengenal sesungguhnya pribadinya Yesus itu. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang kita blunder sebagai orang percaya. Kenapa? Sebab hanya kita punya stok ayat, tetapi stok ayat itu hanya sekedar ya ada dalam pikiran kita. Nah, kalau sesungguhnya dalam ayat ini dijelaskan oleh Yesus bagaimana untuk merdeka yang sejati itu, kita harus kenal kebenaran yaitu Yesus itu sendiri. Maka secara konsep sederhananya begini, makin kenal Yesus, makin tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena kita dalam Yesus itu ukurannya ya mana yang benar, mana yang salah. Tidak pernah ditolerir. Kalau kita dilihat juga ya ada beberapa ayat, salah satunya dalam komitmen pembaruan hidup itu di Galatia pasal 2 ayat 20 itu berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk
aku. Nah, ini yang disebut dengan hidup mengenal kebenaran. Kalau kita sudah tahu, oh Yesus, kita sudah tahu, oh Dia adalah Tuhan. Karena itu semua yang berkaitan Yesus tentang Tuhan, Yesus junjungan kita bisa buat dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya ya kita tidak akan sampai tadi pada misalnya yang membuat orang tidak merdeka itu frustasi. Ya banyak masalah. Ya sekarang ini kelihatan senang-senang, tapi sesungguhnya ada banyak masalah. Ya banyak orang dikejar-kejar dengan pinjol. Ya lalu ada masalah-masalah sosial yang di tengah-tengah keluarga orang percaya, bahkan orang yang di tengah-tengah bangsa kita yang memperlihatkan bahwa suasana hidup sedang tidak baik-baik saja. Nah, tetapi kalau kita mencoba melihat bahwa hidup kita mengenal siapa Yesus sesungguhnya, maka ukuran kita untuk hidup adalah pribadi Yesus, kebenaran itu sendiri. Tadi, namun aku di ayat Galatia pasal 2, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Bukan aku lagi di sini berbicara tentang pribadi kita, ego kita. Wah, sebetulnya saya suka hari Minggu itu nyamannya ya tidur panjang karena tidak kerja. Tetapi ini kan bukan saya lagi yang hidup. Siapa yang hidup di dalam saya? Kristus. Karena itu apa maunya Kristus, apa kesenangannya Kristus Tuhan, itu yang menjadi kemauan saya. Kira-kira seperti itu yang disebut dengan hidup mengenal kebenaran Kristus. Betul sekali Pak Pendeta, karena biasanya kita mulai adanya karena merasa merdeka, kemerdekaan sejati. Akhirnya kita diberikan kebebasan, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk melakukan tetapi banyak kita salah artikan kebebasan yang diberikan oleh Yesus kepada kita karena kita sudah merdeka. Bagaimana sebenarnya kita harus memilah dan memilih kebebasan yang menurut dunia dan kebebasan yang benar-benar menurut Kristus yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Iya, betul sekali Bu. Jadi inilah bedanya kita dengan robot. Manusia diciptakan itu ada dalam istilah teologi itu disebut dengan free will. Artinya kehendak bebas. Nah, untuk kita mengontrol kehendak bebas kita itu diukur dari seberapa jauh kita mengenal Yesus Tuhan. Kenapa? Karena saya tadi menyampaikan bahwa kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, sang kebenaran itu, maka ukuran hidup kita adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tadi itu kan sudah lengkap di dalam pembacaan kita tadi disampaikan bahwa di 2 Timotius 3 ayat 16 segala tulisan memang bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kebenaran itu yang membuat kita, kalau kita hidup di dalam kebenaran tidak akan mungkin namanya putus asa. Kenapa? Karena kita tahu sekalipun bisnis gagal, usaha gagal, kita tahu ini bukan kebetulan, tetapi ada sumber yang terus memberi kekuatan sehingga ya kita tidak akan terpuruk. Lalu biasanya juga dalam masalah pekerjaan, rasanya kok tidak mampu, rasanya akhir-akhir ini beban semakin meningkat, tekanan ekonomi semakin membuat kita tidak berdaya. Tetapi kalau kita ada dalam kebenaran itu, kita bisa tahu bahwa ingat, tidak pernah secara kebetulan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan firman Tuhan sendiri memberitahu bahwa apa yang Tuhan berikan, Tuhan tahu saya dan saudara mampu untuk melakukan, untuk melalui semua itu. Jadi kita tidak diberikan takaran yang melebihi dari kemampuan kita. Justru kita diberikan sesuai dengan apa yang kita bisa mampu. Kira-kira seperti itu. Iya, baik Pak Pendeta. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan dan perenungan kita pada saat ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Sukacita.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Sukacita dengan tema True Independence dengan Bapak Pendeta Tato Bulawan. Baik, Pak Pendeta tadi sudah dijelaskan bagaimana seseorang yang dimerdekakan. Betul. Tetapi kita belum tahu bagaimana sih sebenarnya tanda-tanda atau kita sebagai orang Kristen yang benar-benar dimerdekakan itu sendiri, Pak Pendeta. Ya, kalau kita lihat tadi yang kita sudah gali bersama melalui Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-30 sampai 36 ini, syarat atau kita bisa menemukan di sana sebagai tanda bahwa orang untuk masuk dalam sebuah kemerdekaan sejati itu yang pertama hidup tetap di dalam firman, tetapi yang kedua dalam bagian ini dikatakan bahwa mengenal kebenaran. Nah, mengenal kebenaran di teks pasal 8:32 bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, disebut sebagai suatu kebenaran yang berarti bahwa ini bukan sekedar hanya sifat benar. Tetapi ini saya katakan tadi bahwa ini mengarah pada personal. Yesus sebagaimana tadi dikatakan akulah jalan dan kebenaran. Ya, Yesus mengakui sendiri bahwa ia adalah kebenaran. Karena itu makin mengenal Yesus itu makin tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sehingga ungkapan yang kita bisa lihat sebagai orang percaya bahwa kita bisa menjadikan sebagai dasar hidup kita dalam masih dalam prinsip firman Tuhan bahwa ya ada pembaharuan dalam pribadi kita, ada pembaharuan karakter kita. Sebab kalau Kristus sudah betul-betul menjadi bagian hidup kita yang membawa kita dari sebetulnya merdeka dari dosa pada kebenaran yang diselamatkan oleh Kristus, maka kita akan berkata, hari kemarin yang kelam itu bukan sudah saya hari ini. Saya hari ini adalah pribadi yang betul-betul ada di dalam Kristus. Karena itu bahasa Alkitab dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Jadi bukan lagi saya sendiri yang hidup, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saya kira ini adalah sebuah puncak daripada pengakuan tentang kebenaran itu sendiri ada di dalam kita. Puncak di mana kita mengakui bahwa Yesus yang menjadi pusat kontrol hidup kita. Nah, saya melihat sejauh ini kalau misalnya prinsip ini nyata dalam kehidupan kita, kita hidupi, maka berbagai tantangan, berbagai godaan, berbagai kelemahan-kelemahan hidup, ya, termasuk kadang-kadang ada banyak orang yang frustasi, ada banyak orang yang tidak mampu untuk manajemen hidup. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ini saya terbatas. Oh, ini saya tidak mampu. Oh, saya tidak sanggup menjangkau. Tetapi kalau misalnya Yesus yang ada di dalam saya, Yesus itu unlimited. Yesus itu tidak terbatas. Karena itu bagi manusia mungkin mustahil, tidak mampu. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kalau dalam hidup ini kita berkata bahwa tidak ada yang mustahil, hidup ini kita mampu jangkau, kita bisa mampu pikirkan, tidak ada yang menghambat, maka ya ini ialah yang disebut dengan kemerdekaan sejati. Ya, sebab mengapa? Kita sudah tinggal di negara yang kita cintai, merdeka dari kolonial, merdeka sebagai bangsa yang mandiri. Tetapi juga kita menjalankan kehidupan kita dengan tuntunan kuasa Allah yang membuat kita merasa tidak dibawa bayang-bayang tekanan dosa, tidak dibawa bayang-bayang tekanan hidup. Nah, karena itu penting untuk sejajar, merdeka dalam bangsa dan negara, tetapi juga kita merdeka dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang disebut sebagai hidup mengenal
kebenaran. Nah, Ya. Pak Pendeta tentu mengalami hidup yang dimerdekakan dan menjalani kebenaran itu seringkali adanya tantangan-tantangan. Iya, betul. Dan pada ayat yang ke-34 juga dikatakan bahwa jika kita tiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Iya, betul. Ada kata seperti kita ungkap perbudakan. Nah, Iya. kita masih terikat dengan dosa-dosa yang masa lalu, yang saat ini. Bagaimana agar dan tantangan apa saja serta perbudakan apa saja yang sering kita alami saat ini, dan bagaimana cara untuk kita melepaskan semua itu, Pak Ya, Pendeta? terima kasih. Ya, perlu kita tahu bahwa tujuan utama iblis itu adalah merusak hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Betul. Ya, iblis tidak mau kalau kita punya persekutuan intim dengan Tuhan. Nah, karena itu kita perlu mengenali strategi iblis menyerang kita. Ya, saya mengutip dalam apa yang dialami oleh Yesus pada waktu Yesus selesai dibaptis, lalu iblis membawa Yesus ke padang gurun. Nah, ketika Yesus kan situasinya pada waktu itu sedang berpuasa. Iya. Kita mengamati itu, ternyata strategi iblis itu menyerang dari titik-titik lemahnya kita. Betul, ya. Titik-titik lemahnya manusia. Di mana Yesus punya kelemahan pada waktu itu secara manusiawi. Betul. Dia lapar. Karena itu Yesus dicobai dengan, kalau engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Ya. Nah, lalu Yesus dibawa dalam puncak yang lebih tinggi, diperlihatkan kekuasaan dunia. Yesus diberitahu, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dan saya akan ketika engkau menyembah aku, menyembah iblis, maka seluruh kuasa dunia ini akan diberikan. Ini kan logis, ini masuk akal, dan ini kelihatan relate dengan apa yang sedang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Nah, karena itu untuk ada dalam ada dalam ketahanan seperti itu, ya kita jangan kita jangan cari teladan lain. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri yang menjadi teladan kita. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus diperhadapkan dengan tantangan seperti itu, Yesus tidak pernah berpikir, oh saya punya cerita seperti ini, oh saya pernah dengar kabar begini. Tidak. Apa yang Yesus katakan? Ada tertulis. Ada tertulis. Jadi bukan Yesus tidak menyerang dengan ilmu ini seperti ini, kekuatan ini seperti ini. Dari sini kita mau melihat bahwa untuk melawan, untuk sampai pada tahap itu kita bisa menang dari segala godaan, dari segala tantangan yang berkaitan dengan ancaman iblis, ya kita lawan dengan firman Tuhan. Karena kita bisa berkata bahwa saya kuat, tetapi sejauh mana kita bisa kuat? Betul, ya. Manusiawi kita ini daging. Iya. Ya, Yesus bilang bahwa ya berjaga-jagalah. Karena apa? Roh memang penurut, tetapi apa? Daging kita lemah. Kita masih ada dalam daging yang lemah. Karena itu jangan coba-coba kita berkata, saya seringkali menyampaikan bahwa masing-masing kita itu sudah tahu kelemahan kita. Ya, masing-masing sudah tahu. Saya tidak bisa berdampingan dengan ini, saya tidak bisa ada dalam situasi ini. Kenapa? Karena di sana kelemahan saya. Nah, kenapa? Kita harus kenali apa yang menjadi kelemahan kita, supaya apa? Ketika ada ruang untuk kita masuk dalam kelemahan kita itu, kita sudah bisa waspada. Saya tidak bisa di sana karena apa? Saya lemah di dalam bidang itu. Ada banyak yang kelemahan-kelemahan yang sering membuat kebanyakan orang jatuh. Ya, kalau secara umum ya kita mungkin pemirsa pernah mendengar itu 3T. Ya, tahta, harta, wanita. Ya, itu pada dasarnya manusia. Nah, karena itu jangan coba bermain-main di ranah itu. Kalau memang kita sudah tahu bahwa ya, ini wanita atau laki-laki mau menjatuhkan saya di hadapan Tuhan. Pasti saya bisa tahan, saya bisa kuat. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena ingat, daging kita itu lemah. Ya, karena itu ya dari sini kita mau bersama-sama diingatkan kembali bahwa tidak ada sau yang lebih kuat. Pikiran kita tidak mampu untuk menyelami, untuk mampu bertahan ketika kita tidak ada dalam kebenaran itu sendiri. Betul, ya. Karena itu Yesuslah yang harus ada dalam hati saya dan saudara. Yesuslah yang harus menjadi kontrol hidup saya.
Sehingga kalaupun ada kelemahan, kalaupun ada tantangan, terlebih dalam pembawaan diri kita, ya setiap hari itu kan ada 1001 cara setan untuk menggoda kita supaya kita jauh dari Tuhan. Nah, karena itu tidak pernah kita berkata bahwa oh saya rajin beribadah, oh saya, karena justru rajin beribadah itu jadi incaran setan. Bagaimana untuk memisahkan orang percaya dengan persekutuan dengan Tuhan. Nah, rajin beribadah, rajin pelayanan, bahkan aktif dalam persekutuan tidak menjadi jaminan tunggal untuk kita bisa lepas daripada dakwaan setan. Melainkan satu-satunya cara adalah kita hidup mengenal kebenaran itu sendiri, yaitu mengenal Yesus itu sendiri. Nanti ada tindak lanjutnya bagaimana setelah kita mengenal Yesus, nanti kita akan melihat orang yang mengenal Yesus itu hidupnya seperti apa. Iya, betul. Ya, nah ini yang disebut dengan hidup mengenal kebenaran yang membawa kita pada kemerdekaan sejati. Baik. Nah, Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta katakan bahwa seseorang yang sudah dimerdekakan dan tanda-tanda itu sudah nyata, Betul. dia hidup seperti apa? Ya. Nah, pasti di ruang lingkup paling kecil dulu, di keluarga. Bagaimana dia menghidupi keluarga itu sebagai orang yang benar-benar merdeka. Iya, betul. Salah satu contoh adalah dalam hubungan dengan suami istri, anak, keturunan yang ada. Nah, imam yang merdeka dalam Kristus adalah kepala keluarga yang mendidik, menuntun istri dan anak-anaknya pada firman Tuhan. Ya, demikian juga dengan istri yang merdeka di dalam Kristus adalah istri yang takut akan Tuhan, yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya dalam keluarga. Ya, kenapa? Karena sekali lagi kalau kita hanya hidup dalam ruang hampa, ya kita tidak pusing, ya kita ada Tuhan yang menjaga. Tetapi masalahnya kita hidup dalam ruang yang betul-betul potensi untuk dijatuhkan oleh setan itu terlalu rumit dan terlalu banyak kesempatan. Karena itu perlu kita siap sedia firman Tuhan sebagai sau, firman Tuhan sebagai tameng untuk kita bisa berjaga-jaga supaya ya tetap ada dalam kebenaran. Ya. Nah, langkah-langkah apa kita sebagai keluarga Kristen untuk bisa membentengi keluarga kita dari yang namanya gangguan-gangguan iblis ini? Karena dari media sosial, dari gaya hidup yang sekarang Pak Pendeta, ya sulit untuk kita langsung anak-anak yang memang notabene masih harus perlu dibimbing kan Pak Pendeta. Iya. Betul. Ya, lagi-lagi bahwa kita tidak punya orang percaya, orang Kristen itu kita tidak punya referensi lain selain daripada firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi referensi tunggal untuk membawa keluarga, membawa kita pada hidup yang betul-betul takut akan Tuhan. Karena itu diupayakan dalam lingkungan keluarga. Pastikan istrimu, suamimu, anak-anakmu itu ada dalam firman. Pastikan mereka ya paling tidak secara simpel setiap hari mereka berdoa, dibimbing untuk baca firman. Nah, lalu ada tema Natal kita tahun kemarin itu PGI dan KWI menggagas tentang bagaimana peran Allah hadir dalam kehidupan keluarga. Ya, ini menarik sebetulnya tema ini, pembahasan ini. Kenapa? Karena Allah adalah mitra manusia, keluarga adalah mitra Allah untuk mewujudkan damai sejahtera di bumi. Betul. Nah, akhir-akhir ini terjadi di mana ya terlalu kasar kalau kita katakan kebobrokan iman terjadi, hampir itu dimulai dari keluarga. Ya. Contoh begini, suami istri yang broken home, pasti dampak korban yang paling pertama itu adalah anak ya, keluarga. Nah, karena itu pastikan bahwa anak-anakmu, suamimu, istrimu itu didasari dengan firman Tuhan. Dalam persekutuan mungkin sudah jarang sekali keluarga sekarang, keluarga-keluarga Kristen mengawali pagi mereka dengan baca firman sama-sama, memuji Tuhan sama-sama, berdoa sama-sama. Salah satu tantangan adalah di era digital, ya. Teknologi ini bisa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, tetapi bisa menjadi berhala baru dalam hidup orang percaya. Karena itu, dalam kehidupan orang percaya, keluarga-keluarga Kristen, pastikan hari ini
bahwa engkau ada dalam persekutuan yang hidup di hadapan Tuhan. Pastikan suamimu, anakmu, istrimu, mereka sedang bertumbuh. Kalau tidak, kesempatan belum terlambat. Ya, mulai hari ini bangun komunikasi persekutuan secara intim dengan Tuhan. Karena mau tunggu gereja untuk melayani secara dalam keluargamu, gereja itu punya banyak tanggung jawab. Gereja punya banyak umat. Nah, karena itu gereja mengarahkan supaya bagaimana secara mandiri kehidupan keluarga bisa bertumbuh. Nah, tentu ya bukan tetangga, bukan RT RW lain yang akan mengarahkan kita, tetapi orang yang bertanggung jawab dalam keluarga kita itu sendiri, sebagai imam, sebagai istri, dan juga sebagai anak-anak dalam keluarga. Iya, baik Pak Pendeta. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita Pak Pendeta. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Sukacita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Sukacita. Nah, Pak Pendeta berbicara tentang kemerdekaan memang tidak akan habisnya karena kita masih berada di tengah-tengah dunia yang masih seringkali diombang-ambingkan dan menjadi hamba dosa seringkali. Nah, Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta katakan bahwa ruang lingkup paling kecil yaitu keluarga. Dan bagaimana peran gereja dan persekutuan untuk agar jemaatnya benar-benar memaknai kemerdekaan itu dalam kehidupan sehari-hari, Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Jadi ini kadang-kadang menjadi luput jadi fokus pelayanan kita dengan gereja. Mengapa? Karena
Kalau kita lihat gejala-gejala yang saya sampaikan tadi, misalnya depresi, misalnya apa namanya, akibat pinjol, rokok dan lain-lain yang membuat orang merasa tidak bersukacita, merasa bahwa ada dalam gangguan, itu kadang-kadang tidak kasat mata. Betul, ya. Ya, kadang-kadang tidak kasat mata. Karena itu dari bagian ini kita bisa menyampaikan bahwa gereja diperlukan untuk terus dalam pembenahan strategi pelayanan. Bukan hanya sekedar berbicara dari mimbar, tetapi lebih kepada penjangkauan secara personal. Ya. Ya, sebab mengapa jarang dari mimbar-mimbar itu langsung setelah kita berbicara di atas mimbar langsung ada 1, 2, 3 orang yang berkata, waduh Ibu Pendeta, Pak Pendeta, saya sekarang masih terikat dengan pinjol, bagaimana saya bisa lepas? Oh Pak Pendeta, Ibu Pendeta, saya tidak bisa merdeka, kenapa? Hubungan saya dengan suami saya masih tidak harmonis. Nah, kadang-kadang ini kan yang betul-betul rumit dalam kehidupan pelayanan. Nah, karena itu diperlukan pendekatan secara personal. Pendekatan yang betul-betul menjadi tugas tanggung jawab gembala. Ya, bukan hanya sekedar saya ulangi lagi bahwa bukan sekedar berbicara dari atas mimbar, tetapi ya face to face seperti ini, tukar pikiran dengan bagaimana supaya kadang-kadang ada jemaat yang memang punya segudang pergumulan, tetapi kita lihat di depan mimbar itu auranya enjoy-enjoy saja. Tetapi ketika kita coba membangun komunikasi secara personal seperti ini, maka mulailah keluar, oh kita baru tahu, oh ternyata kok seperti ini yang dialami. Nah, gejala-gejala seperti ini yang perlu diketahui oleh gereja, sehingga gereja berusaha untuk membangun persekutuan yang bukan hanya sekedar dalam wadah gedung, tetapi persekutuan yang lebih menjangkau pada dari hati ke hati. Ini lebih kepada konseling. Nah, ini yang sangat diperlukan sekarang sehingga gereja hadir betul-betul menjawab seluruh tantangan pertumbuhan iman jemaat yang ada. Malahan kalau orang yang misalnya kena tipu online, pinjol dan ada beberapa yang saya temukan, mereka merasa minder datang ke gereja karena ada perasaan malu diketahui jemaat lain. Nah, kalau persoalan ini terus didiamkan gereja, maka dia ini kapan merdekanya? Kapan merasa puas? Kapan bisa melihat jalan keluar dari masalahnya? Karena itu istilahnya kita perlu jemput bola. Kita gereja perlu jemput bola, membuka ruang seluas-luas mungkin bisa berkomunikasi dengan umat-umat, dengan domba-domba yang sedang kita gembalakan. Sehingga apapun menjadi persoalan mereka, itu kita tahu. Selain kita doakan, gereja berdoa, gereja bisa hadir di sana menyampaikan, oh ada solusi seperti ini. Ada uluran tangan gereja di sana. Ada bentuk kepedulian itu. Iya, sebagai bentuk kepedulian. Salah satu teknik dalam konseling, misalnya kita berjumpa dengan seseorang yang sedang patah hati. Kita tentu tidak akan patah hati karena mungkin rumah tangganya, mungkin bisnisnya gagal. Kita tidak bisa memberitahu, oh karena Bapak punya bisnis gagal, ini 1M. Tidak bisa. Tetapi ada satu trik yang paling menyentuh ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini. Bisa dengan perasaan. Bisa dengan uluran tangan kita menyentuh dan menyampaikan bahwa saya seperasaan, sepenanggungan dengan apa yang Bapak alami. Itu dia akan berkata, wah ternyata beban saya memang berat, tetapi ternyata saya tidak sendiri menanggung beban ini. Ada gereja yang paham, ada gereja yang mendoakan, ada hamba Tuhan, ada pribadi yang senantiasa menopang saya. Sehingga dia mentalnya tidak akan jatuh, mentalnya tidak akan down. Kenapa? Dia merasa tidak sendiri dalam persoalan itu. Tapi Pak Pendeta, ini menarik sekali. Biasa ada jemaat yang tidak terbuka karena saking takutnya. Jangan-jangan saya curhat ke hamba pelayan majelis, akhirnya bocor. Itu kan ada kayak ketakutan itu, Pak Pendeta. Nah, ini bukan hal yang lumrah sebetulnya. Karena
inilah pekerjaan kita sebagai gereja, khususnya pimpinan-pimpinan yang ada di sana. Bagaimana kita membangun pelayanan yang betul-betul kita dapat dipercaya. Betul, ya. Nah, saya berharap dan saya berpikir bahwa selama ini pengalaman-pengalaman dalam pelayanan, ketika kita sudah membangun kepercayaan dengan jemaat, maka masalah sedetail pun, sekecil pun itu, jemaat tidak pernah sungkan-sungkan untuk memberitahu kepada kita. Dan kita juga di sana kan punya tanggung jawab khusus di hadapan Tuhan. Ya, tidak mungkin kita memberitahu ke orang lain hal-hal yang tidak bisa diumbar, kata kasarnya seperti itu. Sehingga kita memiliki kepercayaan daripada jemaat. Nah, kalau punya sistem pelayanan seperti ini, saya pikir tidak akan ada bunuh diri karena stres. Tidak akan ada orang lari dari gereja karena tidak menemukan jawaban atas masalahnya. Kenapa? Karena justru gereja adalah rumah yang paling nyaman untuk di sana diselesaikan masalah sekecil apapun. Ya. Oke. Jadi lebih majelis, peran gereja juga lebih merangkul, ya, merangkul buat orang yang benar-benar tersesat, istilahnya Pak Pendeta. Nah, bagaimana sebenarnya komitmen dari pembacaan kita dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 ini, Pak Pendeta, komitmen apa yang dapat kita lakukan agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar merdeka, bebas dari perbudakan itu, Pak Pendeta? Betul sekali. Jadi ini sebetulnya seperti penawar di tengah-tengah kondisi yang ya saya katakan tadi sedang tidak baik-baik saja. Kita sampaikan kepada jemaat, kepada seluruh orang percaya, pemirsa dimanapun berada saat ini, bahwa apa yang sedang kita hadapi, mungkin sedang berpikir bahwa tidak mampu untuk melanjutkan kehidupan lagi. Mungkin sedang berpikir bahwa bagaimana untuk berjalan ke depan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa yang pertama, tetaplah hidup di dalam firman. Bagaimana caranya supaya kita tetap hidup di dalam firman? Alkitab, kebenaran yang kita miliki saat ini adalah buku, adalah satu-satunya referensi yang perlu untuk menjadi hidup kita, bagian daripada hidup kita. Sebab mengapa? Dari sana kita akan menemukan semua jalan keluar. Sekalipun kita berpikir sudah buntu, tetapi Alkitab bisa memberitahu bagaimana tindak lanjut daripada segala apa yang kita bisa hadapi. Lalu yang kedua, bahwa hiduplah semakin dalam mengenal Yesus Tuhan. Ya, sebab kita sebagai orang percaya dengan slogan firman Tuhan yang dikutip bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semakin dalam kita mengenal pribadi Yesus, semakin dalam kita mengenal kebenaran itu, semakin kita merasa bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan sekalipun. Bahkan tidak ada tantangan sekalipun, kita lebih terjamin dalam menjalani, kita dituntun menjalani kehidupan ini. Kenapa? Role siapa yang kita akan ikuti? Role model Yesus yang menjadi role hidup kita. Ya, karena saya bisa menjadikan ibu sebagai role model hidup saya. Tetapi tidak selamanya apa yang ibu buat, apa yang ibu lakukan, apa yang orang tua kita lakukan, itu menyenangkan di hati kita. Itu bisa menjamin masa depan kita. Tetapi dengan Yesus tidak pernah mengecewakan. Justru di luar dari pikiran kita, Yesus sudah merancangkan damai sejahtera buat saya dan saudara. Nah, ini yang menjadi satu komitmen iman, bagaimana kita hidup di dalam Kristus Yesus sang kebenaran itu. Iya, benar sekali Pak Pendeta. Ini kita berbincang-bincang, ternyata kita sudah di akhir acara, dan mungkin ada pesan utama buat pemirsa di rumah untuk lebih dikuatkan agar benar-benar terus dimerdekakan dan terus berpengharapan dalam Kristus. Silakan Pak Pendeta. Ya, untuk pemirsa yang dikasihi Tuhan, saat ini melalui perenungan kita perlu mengecek dalam hati masing-masing, di mana Tuhan menurut pemirsa sekalian, di mana Tuhan dalam hati kita. Ada banyak orang percaya yang tertipu dengan topeng gereja, dengan topeng kekristenan. Ada banyak orang yang ada di dalam gereja tetapi sesungguhnya Kristus Yesus tidak ada dalam hatinya. Karena itu saat ini pastikan bahwa Yesus ada di dalam hatimu. Kalau belum berkesempatan belakangan ini untuk mengundang Dia secara pribadi dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, hari ini dengan waktu yang Tuhan berikan,
Mari bersama-sama buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Engkau akan menerima pemulihan seutuhnya. Tuhan kiranya memberkati. Iya, kita akhiri dengan doa Pak Pendeta. Ya, baik. Silakan. Ya, kita bersama tunduk kepala dan untuk ada dalam doa sekali lagi bahwa mari hidup tetap dalam firman Allah. Mari bersama mengenal kebenaran dan mari hidup dalam kebenaran itu sendiri. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Bapa Surgawi, kami menyampaikan pujian hanya bagi-Mu. Sebab Engkau Allah yang mulia, yang telah memberkati kami pada waktu ini ya Tuhan. Kami boleh pergunakan untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami melalui firman-Mu. Karena itu setiap mata, setiap hati, telinga yang mendengar, Tuhan kiranya memberkati. Sehingga firman-Mu ini mengubahkan hidup kami. Kami benar-benar menikmati kemerdekaan sesungguhnya. Seluruh yang bertugas melayani-Mu di tempat ini, kami taruh dalam tangan-Mu ya Tuhan Allah. Dengan kemampuan talenta apapun, semua yang Engkau pakai saat ini melayani, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, demikian juga para pendengar yang sedang mendengarkan saat ini. Tuhan memberkati, patrikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dari dalamnya kami terus diberkati. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga Pak Pendeta. Amin. Terima kasih. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Saya Stefi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. lelah